Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pembelajaran matematika. Mudah-mudahan anak-anaknya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk mempelajari matematika. Pada pertemuan kali ini kita tetap akan belajar tentang materi pengolahan data. Hari ini kita akan mempelajari kembali tentang median. Di sini Bu Santi akan mengingatkan kembali materi yang telah kalian pelajari di waktu semester 1. Mulai dari apa yang kalian ketahui tentang median, yaitu bagaimana definisi median itu sendiri. Nah, median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Hati-hati, di sini ada dari sekumpulan data yang terurut. Maka dari itu, bagaimana kita bisa menentukan median itu sendiri? Nah, dari definisi itu sudah jelas sekali bahwa kita bisa menentukan nilai median itu dari data yang terurut. Maka langkah pertama kalian harus melihat datanya, apakah datanya itu sudah terurut atau tidak. Kalau anak-anaknya nanti melihat data-data itu belum terurut, maka langkah yang harus kalian itu adalah wajib mengurutkan data tersebut. Setelah mengurutkan, nanti kalian bisa menentukan median itu sendiri. Untuk menentukan median, nanti akan kalian temui dua data yang berbeda, yaitu ada data yang nanti kalian temui berbentuk data yang jumlahnya ganjil. Dimana kalau jumlahnya datanya ganjil, mediannya akan terletak di tengah, itu persis satu bilangan. Nah, untuk mencari letak median untuk yang datanya ganjil, kalian bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini, yaitu X dalam kurung N tambah 1 dibagi 2. Sedangkan jika datanya genap, nanti kalian itu akan menemukan letak median itu di antara dua bilangan. Lalu nanti kalian bagi 2. Di sini kalian bisa mencari letak mediannya dengan menggunakan rumus setengah dalam kurung. Di sini adalah X N dibagi 2 ditambah, di sini yang harus hati-hati, X N bagi 2 tambah 1. Ini untuk yang data genap. Di mana X-nya itu adalah nilai data dan N tentu saja adalah banyak data. Tolong perhatikan untuk kedua rumus ini. Untuk lebih jelasnya, kalian akan diberikan beberapa contoh. Tolong kalian perhatikan bagaimana cara mengerjakan dari berbagai macam contoh sehingga kalian bisa menentukan median itu sendiri. Yang pertama, menentukan median dari daftar. Di sini Bu Santi ambil contohnya seperti berikut. Ada nilai ulangan matematika Rizky adalah sebagai berikut. Ini adalah nilai-nilai ulangan Rizky-nya. Setelah terlihat dari soal tersebut, kalian menentukan mediannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini kalian bisa melakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, kalian itu bisa menggunakan dengan rumus yang tadi Bu Santi ulas kembali tentang yang data ganjil dengan yang data genap. Cara yang pertama, itu kalian wajib, karena soal di atas belum terurut, maka wajib kalian mengurutkan nilai ulangan matematika Rizky. Di sini Bu Santi mengurutkannya dari yang terkecil. Tolong perhatikan langkah-langkahnya. Bu Santi sengaja coret angka 6. Setelah dicoret baru ditulis. Itu langkah yang Bu Santi lakukan. Lalu 6 lagi coret. Dilakukan sampai ke seterusnya, sesuai dengan jumlah data nilai ulangan matematika Rizky. Dilakukan satu per satu. Di sini sampai nilai 8 ada 3 kali, nilai 9-nya ada 2 kali. Nah, setelah dilihat dari soal seluruh datanya sudah dicoret, maka yang terurut juga pastilah harus sama dengan jumlah yang di atas.
Di sini kita lihat bahwa jumlah datanya adalah 11 data. Berarti di sini adalah data yang berbentuk ganjil. Data yang berbentuk ganjil untuk mencari median, kalian bisa dilakukan dengan menggunakan rumus yang pertama, di mana median itu sama dengan X, N tambah 1 dibagi 2. Sama dengan X-nya tetap, N-nya di sini N-nya 11 ditambah 1 dibagi 2. Oke, sampai sini tolong diperhatikan. Sama dengan X, 11 ditambah 1 adalah 12 dibagi 2 adalah 6. X 6. Dalam artian di sini bukan mediannya 6, tetapi mediannya terletak di X data atau data ke-6. Ulangi, X6 bukan merupakan mediannya 6, tetapi mediannya adalah data yang ke-6. Dari mana datanya? Tentu saja dari data terurut. Maka setelah mencari X6, tolong perhatikan ke langkah yang pertama. Kita akan mencari data ke-6 itu berapa? Lihat, Bu Santi dilingkari 6 yang pertama. Ini adalah data yang ke-1. Terus ini adalah data yang kedua. Terus Bu Santi lakukan sampai kita mencari data ke-6. Nah, ini adalah data ke-6. Bu Santi berhenti sampai sini karena kita cukup mencari data ke-6. Data ke-6 itu adalah nilai 7. Maka mediannya itu merupakan nilai 7. Paham sampai sini? X6 berarti data ke-6. Sedangkan data ke-6-nya itu adalah nilai 7. Maka mediannya adalah 7. Jadi, nilai ulangan matematika Rizky mediannya adalah 7. Paham? Di sini baru ada cara yang pertama. Bu Santi berikan cara yang kedua. Teman-temannya tolong perhatikan. Masih dengan soal yang sama. Seperti yang 1A tadi, yang menggunakan rumus kalau bentuknya ganjil. Penyelesaian untuk cara kedua tetap sama, kita harus mengurutkan data tersebut. Namun di sini Bu Santi langkahnya agak berbeda untuk mengurutkan. Kalau tadi coret 1 tulis. Kalau sekarang Bu Santi mencari angka itu sampai selesai. Di sini 6 Bu Santi udah coret baru 1, lalu 2, 3. Tidak ada lagi angka 6. Bu Santi tuliskan. 6-nya itu ada 3 kali. Lalu 7, di sini sama seperti tadi Bu Santi lakukan dan 7-nya itu ada 3 kali. 8 sampai ke 9 Bu Santi lakukan seperti itu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, ini data sama seperti yang tadi adalah 11, merupakan data ganjil. Namun untuk langkah kedua, Bu Santi tidak melakukan dengan rumus. Bu Santi sengaja lakukan seperti ini cara 2. Ini khusus untuk data yang seperti daftar seperti ini, terurut. Nah, Bu Santi udah coret yang 6 pertama. Ini adalah data pertama untuk yang di depan. Lalu Bu Santi coret, lihat yang di belakang. Ini data pertama untuk di belakang. Ulangi, coret di depan 1, maka di belakang juga coret 1. Lanjutkan seperti itu. Ini data kedua dari depan. Ini data 2 dari belakang. Terus kalian lakukan sampai di sini menemukan nanti ada sebuah atau mungkin di sini ada 2. Lihat, perhatikan ini baru data kelima. Nah, yang tersisa adalah data di sini nilai 7. Nah, ini satu bilangan saja yang tersisa. Nah, ini yang 7 ini adalah merupakan suatu mediannya. Jadi, median dari nilai ulangan matematika Rizky adalah 7. Nah, ini anak-anaknya. Ini cara yang kedua. Setelah kalian mengurutkan, kalian tinggal mencoret-coret saja. Tapi dari data terurut. Ingat, selalu dari data terurut. Untuk lebih jelasnya, kita ambil satu contoh lagi hal yang sama. Di sini ada nilai ulangan IPA Rizky. Di sini ulangan IPA-nya adalah seperti berikut. Rizky melakukan ulangannya seperti yang di bawah ini dan nilai-nilainya sudah ada. Penyelesaiannya, bagaimana cara menentukan median? Berarti kalian satu harus mengurutkan.
Seperti tadi Bu Santi urutkan dari yang terkecil. Nah, ini jangan sampai ada yang tertinggal. Kalian urutkan. Sekarang udah nilai ke-8. Oke, kita lalu terakhir nilai 9 itu. Di sini kita hitung ada berapa banyak datanya untuk data nilai ulangan IPA Rizky. Ternyata datanya 10 data. Ini adalah banyak datanya genap. Kalian boleh menggunakan langkah kedua itu menggunakan rumus, berarti rumusnya dengan rumus data genap. Tetapi di sini Bu Santi langsung menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan coret depan dan coret belakang. Perhatikan, ini data kesatunya sudah dicoret depan dan belakang. Data yang keduanya juga, lalu data ketiga, lalu data keempat, lalu data di sini data kelima. Teman-temannya di sini data kelima, tolong perhatikan. Kalau data kelimanya kalian coret depan dan belakang, maka akan tersisa koma. Masa mediannya koma? Tidak mungkin. Karena di sini datanya genap, maka yang 7 dan 6 ini merupakan cara untuk mencari median atau angka yang digunakan untuk mencari median, yaitu dengan cara mediannya dengan menjumlahkan angka tersebut, berarti 7 ditambah 8 lalu dibagi 2. Tambah 8 itu adalah 15. Lalu dibagi dengan 2 akan menghasilkan menjadi 7,5. Jadi median dari data nilai ulangan IPA Rizky adalah 7,5. Ini menggunakan cara yang kedua untuk data genap. Anak-anaknya seperti itu. Jadi kalau datanya genap, kalian akan menemukan dua bilangan. Kedua bilangan yang terurut itu di tengah, kalian jumlahkan lalu bagi 2. Ini untuk soal yang berbentuk daftar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimana cara menentukan median kalau dalam bentuk tabel frekuensi? Contohnya adalah seperti berikut. Di sini ada nilai ulangan matematika siswa. Di sini ada nilai 6 sampai 10 dengan banyak siswanya. Di sini juga sudah ada jumlah frekuensinya adalah 15. Bagaimana cara menentukan median? Maka langkah pertama kalian ini tidak bisa melakukan seperti cara yang kedua. Bu Santi ambil di sini adalah cara yang pertama, tapi tolong diperhatikan. Bisa melalui cara yang kedua, namun kalian mungkin akan terurutnya sangat panjang. Namun di sini sebetulnya datanya sedikit 15, bisa saja dilakukan. Dengan cara misalkan 6 tulis sebanyak 3 kali, 7 sebanyak 6 kali, lalu nanti kalian coret. Di sini Bu Santi ambil dengan cara yang pertama. Tolong perhatikan. Di sini kalian tentukan banyak datanya. Di sini kebetulan soalnya sudah terlihat banyak datanya 15. Dan ini merupakan data yang ganjil. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama. X, N tambah 1 dibagi 2 sama dengan X. Di sini N-nya adalah 15 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X. 16 dibagi 2 adalah X sama dengan 8. Di sini seperti tadi, X8 bukan merupakan mediannya adalah 8. Tetapi kita akan mencari mediannya itu di data ke-8. Nah, kalau soalnya berbentuk tabel frekuensi seperti ini, ada yang perlu kalian lakukan yaitu dengan membuat suatu tabel frekuensi kumulatif. Di mana tabel yang tadi tinggal kalian tambah satu kolom untuk frekuensi kumulatif. Di sini ada tabel sama seperti soal, nilai 6-nya banyak siswa. Untuk frekuensi kumulatifnya itu tetap. Tuliskan lagi frekuensi untuk nilai 6 atau banyak siswa untuk nilai 6, 3. Untuk nilai selanjutnya 7, di sini banyak siswanya 6. Maka untuk frekuensi kumulatifnya, kalian tambahkan frekuensi nilai 6 ditambah dengan nilai 7. Berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9. Untuk nilai 8 sama halnya seperti tadi. Frekuensi kumulatifnya kalian
Jumlahkan nilai 3, 6, dan 4, 13. Arti frekuensi kumulatif, tolong perhatikan. Di sini nilai 6. Frekuensi kumulatif artinya data ke-1, ke-2, ke-3 itu adalah 6. Terus lihat, sekarang nilai ke-7. Artinya di sini frekuensi kumulatifnya 9. Artinya itu maksimalnya ada sampai data 9. Mulai dari berapa data ke berapa? Data setelah frekuensi kumulatif yang pertama. Pertama sampai 3. Berarti yang keduanya itu sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dari data ke-4 sampai ke-9 itu adalah nilai 7. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa data ke-8 dari tabel tersebut terletak pada nilai 7. Jadi, median dari data tersebut adalah 7. Paham? Ulangi, X8 artinya data ke-8. Data ke-8 di sini terletak di nilai 7. Maka mediannya adalah 7. Untuk yang ketiga di sini berbeda dari soal yang ke-1 dan ke-2. Di sini Bu Santi ambil dari sebuah diagram. Nah, di sini ada data nomor sepatu siswa kelas 6. Ada diagram batang berupa nomor sepatu dan banyak siswanya. Bagaimana cara menentukan mediannya? Langkah pertama seperti tadi. Kita harus tahu ini data ganjil atau data genap. Maka kalian harus mencari banyak data dulu. Di sini 33 ada 16 siswa. Berarti 16 ditambah 34. Di sini ada 5 orang. Lalu ditambahkan sampai ke 37 ada berapa orang? Itu jumlahnya adalah 40 orang. Di sini berarti data genap. Kalau data genap berarti kalian menggunakan rumus yang kedua, yaitu median sama dengan setengah X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 tambah 1. Nah, di sini harus hati-hati. Langsung kalian substitusikan dari banyak data tersebut. Sama dengan setengah dalam kurung X N-nya 40. Di sini berarti 40 dibagi 2 ditambah X 40 dibagi 2 tambah 1. Sama dengan setengah X 40 dibagi 2 berarti X 20 ditambah, di sini yang harus hati-hati. Kalian kerjakan dulu yang 40 dibagi 2, maka itu adalah 20 ditambah 1 berarti 21. Berarti X 21. Artinya di sini kalian nanti akan mencari data ke-20 itu ukuran sepatu nomor berapa. Data ke-21 ukuran sepatu juga nomor berapa. Dari sini seperti tadi Bu Santi pakai alat bantu berupa tabel frekuensi kumulatifnya. Di sini nomor sepatu seperti tadi banyak siswanya ada 16, 34, 5 sampai 37-nya juga. Di sini seperti tadi frekuensi kumulatif kalian hitung. Untuk yang 33 tetap saja ini adalah data pertama. Ini adalah 16. Kemudian 34 berarti 16 ditambah banyak siswa 34, 5. 16 dari mana? Dari data yang pertama yang 33. Terus sampai terakhir. Nah, di sini kita lihat data ke-20, kalian lihatnya di frekuensi kumulatif. Data ke-20 itu ada berada di mana? Di nomor sepatu 34. Nah, 21 juga masih sama di sana. Di nomor sepatu 34. Berarti kita langsung masukkan, lihat ke kirinya lagi. Setengah X 20 berarti data ke-20 adalah 34 ditambah X 21 berarti data ke-21-nya masih 34. Itu sama dengan setengah dikali 68. Maka akan menghasilkan adalah 34. Jadi median dari data tersebut adalah 34. Oke, paham sampai sini? Nomor 2, nomor 3 akhirnya sama cara mencarinya.
bagaimana cara menentukan mediannya. Oke, anak-anaknya tolong pahami dari contoh-contoh tersebut. Kemudian nanti kalian kerjakan latihan. Di sini ada 5 soal, di mana kalian mencari median dari data-data yang ada di bawah ini. Untuk nomor 1, 2, dan 3, kalian ini adalah data yang berupa daftar. Silakan kalian boleh menggunakan cara 2. Nah, di sini ada yang nomor 4. Ini soalnya berbentuk tabel, berarti ini ada contoh yang nomor 2. Kalian coba kerjakan. Yang terakhir itu adalah yang berbentuk diagram seperti ini. Itu contoh nomor 3. Kalian tolong diperhatikan. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kalian diberi pemahaman dan diberi kelancaran dalam mengerjakan latihan-latihannya.